Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kau beri contoh seorang yang sungguh-sungguh mempersiapkan kedatangan Yesus dalam hidupnya. Menjadi perintis dalam kehidupan gereja. Dia membuka jalan untuk memperkenalkan siapakah Yesus itu. Bantu kami juga untuk bertindak seperti Yohanes Pembaptis, menjadi perintis bagi jalan Tuhan, membuka jalan-jalan di mana tidak ada atau tidak ada kemungkinan Yesus datang. Semoga kami bertindak seperti Yohanes Pembaptis dan berani membuka jalan-jalan yang sulit bagi Kristus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini kita memperingati peringatan kemartiran Santo Yohanes Pembaptis. Kita tahu Santo Yohanes Pembaptis adalah perintis jalan bagi Tuhan. Apa arti perintis? Perintis berarti orang yang membuka sesuatu daerah yang liar, yang sulit, yang yang sungguh-sungguh mengalami sesuatu yang tidak mudah bagi dia. Memulai sesuatu yang baru di tempat yang baru dengan banyak tantangan, dengan banyak godaan, dengan banyak problem kehidupan. Dan untuk itu maka Yohanes mempersiapkan diri dengan pergi ke padang gurun. Di sana ia mendapat makanan dari makanan hutan, madu hutan, belalang hutan, dan semua. Ya, dengan hidup asketis, dengan menjaga tubuh dan raganya, dengan mengelola pikiran dan hatinya, dengan berhadapan dengan situasi yang sulit di padang gurun. Ya, malam hari begitu dingin, siang hari begitu panas. Ya, dia juga harus memakai pakaian-pakaian yang sederhana dan seterusnya. Jadi inilah tipe seorang yang asketis, yang menjadikan dirinya orang yang teguh, tangkas, ya, kuat di dalam menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini. Dan itu bisa kita lihat dalam sikap-sikapnya. Maka sangat radikal. Dia juga dengan khotbah-khotbahnya yang tegas, lugas, dan berani. Bahkan seorang raja pun dia kritik. Ya, seorang raja pun. Jadi kita bisa bayangkan seperti zaman sekarang ketika seseorang pada zaman Soeharto lah kata mengkritik Soeharto dengan tindakan-tindakan korupsinya. Ya, dan itu pada zaman Soeharto banyak orang dihabiskan, disingkirkan, bahkan dilenyapkan dalam kehidupan mereka karena keberanian mengkritik presiden, dan ini mengkritik raja. Dan itu bisa kita lihat akhirnya raja juga tersinggung, raja juga marah, dan orang yang juga menjadi perselingkuhan dari raja Herodias, ya, yang memang mungkin bukan hanya Herodes suka, tetapi mereka juga berkomplot, berkonspirasi. Maka ketika anaknya Herodias, ya, menari dengan begitu indah dan memikat hati raja di hadapan para pemimpin bangsa dan negara, maka dia dengan mudahnya menjanjikan sebagian dari kekayaan, sebagian dari tanahnya, sebagian dari kerajaan diberikan kepada Herodias. Tetapi justru anaknya Herodias yang menari itu kemudian datang kepada ibunya. Jadi wanita ini sangat powerful tapi sangat jahat. Maka Herodias mengatakan, mintalah kepala Yohanes, ya, letakkan kepala Yohanes di sebuah talam. Nah, ini jadi sesuatu yang kalau kita perhatikan ada suatu di satu sisi kita melihat pribadi Yohanes yang tangguh, yang kuat, yang dahsyat, yang berani, yang tidak takut sama sekali. Tetapi di sisi lain adalah sikap dari Herodias dan anaknya yang rapuh, ya, yang mudah terpengaruh, tergoda oleh kesenangan dan sikap-sikap pribadi mereka yang sekedar memuaskan nafsu mereka. Jadi ini suatu kontradiksi yang sangat baik juga kita pelajari dalam hidup kita. Sejauh mana
saya dan Anda menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat, prinsipil, radikal dengan hidup. Ya, tidak sekedar memenuhi kebutuhan-kebutuhan nafsu-nafsu pribadi belaka, keinginan-keinginan belaka, tetapi juga atau seperti ya, Herodes, Herodias dan putrinya yang terbelenggu, terbawa, termotivasi untuk sekedar memenuhi apa yang mereka inginkan belaka. Jadi saudaraku, ini tipe dua kontradiksi yang perlu kita renungkan, kita lihat, kita hayati sejauh mana saya sungguh-sungguh menghayati hidup persatuanku dengan Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar menjadi orang Katolik, tapi menjadi orang Katolik yang sungguh-sungguh mendengarkan kehendak Tuhan, yang sungguh menjaga, memelihara hidup batin kita, hidup rohani kita, hidup fisik kita, hidup nafsu kita, pikiran kita, dan seterusnya. Jadi pribadi yang tangguh, kuat, dan tegap. Ya, meskipun harus akhirnya nyawanya pun dan dengan sadis, ya, kepalanya dibantai, dipenggal di hadapan banyak orang, dibawa kepada banyak orang. Saya yakin orang-orang di sana juga merasa pedih, merasa sakit meskipun tidak berani ngomong. Saudara, mari kita mohon rahmat supaya Anda dan saya memiliki sikap yang tangguh, kuat dalam menghadapi kehidupan ini, dalam mengelola batin kita, mengelola hidup kita. Dan demikian juga kita mohon rahmat supaya kita tidak jatuh sekedar memenuhi kebutuhan, keinginan pribadi kita masing-masing. Semoga kemartiran Yohanes Pembaptis menjadi kekuatan bagi kita untuk menjaga pribadi kita, untuk tidak mudah terpengaruh oleh godaan-godaan di sekitar kita. Tuhan memberkati Anda dan saya dan kita semua. Kita tetap teguh dan tangguh dalam menghadapi kesulitan apapun, karena kita yakin di dalam Tuhan segala sesuatu menjadi kuat, menjadi dahsyat. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.